gitu. Gilang berarti ya. Angkat tangan, angkat tangan. Gilang. Oke, Dai. Saya Dai. Oke, mantap. Dai sama Gilang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nih teman-teman yang udah joinan juga thank you so much sudah join. Hari ini karena kondisi seperti sekarang semua orang tahu promo pun harus lewat Instagram. Lo gak bisa datang ke Bali untuk saat ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Over Again, salah satu lagu kalian yang kalian rilis di akhir 2020. Ini awal 2021 masuk radio dan dapat respon yang cukup bagus gue rasa di sini. Mulai ada beberapa orang yang notice, kita sering puterin, kita sering kenalin, ini siapa sih Kak? Ini kok karena secara jenis musik berbeda ya. Secara genre musik yang kalian tawarkan itu beda dengan musik-musik yang ada saat ini. Tapi lo boleh cerita dulu nggak gimana awalnya antara Gilang dan Dai ini bisa ketemu? Karena kalau menurut sumber yang gue baca, lo tuh kayak satu mau ngirim sampel musik karya terus dikomentarin. Sebenarnya tuh kayak gimana? Wow, pakai filter ya, Pak? Gue mau coba. Jangan pakai filter, saran gue. Biasanya dia ngeblur gitu loh, ngehack. Coba aja sih. Coba aja nggak apa-apa. Filter yang standar aja. Coba. Gimana ceritanya lo berdua bisa akhirnya kebentuk? Kita itu dulu di tahun berapa ya, sekitar akhir-akhir 2015 gitu. Kita kayak ngobrol-ngobrol. Kita ini udah temen lama juga ya, kayak udah dari SMA. Kita beda sekolah, tapi kita sempat ketemu dan sempat ngobrol-ngobrol. Jadi kenal lah. Cuma di tahun 2015 ini ketika gue masih kuliah di Singapura dan Gilang kuliah di Australia. Ya oke, kita mulai ngobrol-ngobrol lagi dan gue waktu itu ada lagu, ada demo doang gitu. Itu lagu itu gue kirim ke Gilang. Itu lagu pertama kita banget. Judulnya The Things We Did and The Thing We Had. Dan habis itu dia dengerin. Dia ngasih komen dia soal itu. Tapi ternyata dia juga ngajak, gimana kalau kita bikin band aja gitu, berdua aja, duo. Di waktu itu gila, duo masih dikit banget ya. Duo itu dikit, kayak keren nih duo gitu. Berarti pada awalnya lo mikir adalah cuman duo itu keren, belum ada, terus ya udah bikin aja, atau ada alasan lain kenapa lo kepikiran duo gitu? Kalau gue sih waktu itu mikirnya dulu soalnya ya itu sama karena lagi jarang waktu itu di Asia ya. Spesifiknya kita udah mikirnya udah ke Asia mana. Makanya jadi sama pembagian uangnya kayak lebih enak, sama berantemnya kayak lebih on point kalau langsung satu lawan satu dibanding 4. Iya. Karena kalau semakin banyak kepala biasa semakin susah nentuin gitu. Tapi sebelum lo kuliah, basically lo soloist atau ngeband dulu kayak anak-anak sekolahan biasanya kan di sekolah ada band, bikin musik aja atau kayak gimana? Gilang atau kita berdua sih, kalau gue waktu kuliah gue ngeband bener-bener. Waktu gue di Australia gue sempat punya band di situ, terus kayak bener-bener living the dream lah, nyobain gitu gimana. Asing. Kalau Dai pas di Singapura nggak tahu gue. Gue belajar di Singapura. Oke. Kalau gue dulu cuma gue suka bikin cover aja gitu. Cuma kita kayak udah kenal juga, dan kita juga kenalnya lewat jalur musik, jadinya sering musik lah gitu. Sharing dan akhirnya kebentuk duo bikin karya. Itu nggak mudah menurut gue. Jadi ada penyatuan isi kepala, dalam artian adalah karena kalian di Aussie, satunya di Singapura juga, pasti punya referensi musik yang berbeda. Ada satu genre musik atau mungkin satu sosok yang bikin kalian berdua ngerasa klop nggak? Akhirnya, genre yang akan kita ambil adalah seperti ini. Ada nggak? Kalau buat Rebel Sounds kayak gue di saat gue tuh di mana pas gue denger lagu demonya Dai, gue kayak keren sih kalau gue bisa ikutan bikin band kayak gini ya, nyoba maksudnya mendalami taste-nya Dai yang waktu itu sangat British kalau bisa dibilang. Gue juga
karena ada demo itu gue juga mempelajari lebih banyak kayak band-band yang lebih di UK, karena gue kayaknya walaupun gue sama Dai gedenya sama, kita dengerin band-band kayak Fall Out Boy atau All Time Low atau apa band-band Amerika ya. Kayak emang saat itu band yang lagi naik tuh rata-rata band-band UK. Terus kita sama-sama riset dan terinfluence dari situ. Oke. Akhirnya emang kalian punya pemikiran bahwa ya lo research dulu sampai akhirnya bener-bener ngerilis sebuah lagu dalam artian sebuah projectnya dari Rebel Sons kayak gitu ya. Iya. Oke. Jadi Pak, tapi lanjut. Enggak, fondasinya jadi di lagu itu, terus gue yang rada ngulik dikit untuk memahami pernak-perniknya lah. Oke. Kalau gue flashback lagi ke zaman lo muda, zaman di mana lo sering, ya emang sekarang juga masih muda ya, sorry Pak. Maksud gue, ada nggak satu band atau satu musisi atau bahkan mungkin judul lagu yang bikin lo berulang kali mikir bahwa nanti gue pengen jadi musisi gitu. Misalkan kayak lo tadi dengerin All Time Low atau juga band siapa lagi gitu. Ada nggak lagu mereka yang kayaknya lo ulang repeat lagi dan dengerin lagi akhirnya someday gue bisa kok kayak mereka gitu. Oke. Ini ada cerita sih. Kayak kita itu malah nama Rebel Sons itu sendiri itu kita ambil dan terinspirasi dari salah satu band namanya Beach Weather. Itu tuh bandnya Nick Santino, kalau tahu itu dia dulu Rocket to the Moon. Oke. Pas giliran Rocket to the Moon tahu ya, yang lainnya gue nggak tahu. Iya, abis itu bikin band baru. Oke. Tapi kayak tadi kita bilang tuh lebih rada apa ya, popnya tuh lebih Britpop atau summer pop gitu yang kita rasa. Terus kita senang banget sama nih satu lagu judulnya itu Rebel Sons. Dia pakai spasi. Jadi Rebel Sons. Iya, terus kita gue suka banget sama nama itu, dan menurut gue nama itu tuh membawa energi dari lagu yang kita mau bawain. Cuma kita kayak jangan sama banget lah, ya sambungin. Spasi. Gitu. Sambungin. Tanpa spasi. Oh baiklah, dari Rebel Sons, dari yang sebelumnya ada spasi, akhirnya lo bikin gak spasi. Tapi kalau ngobrol berapa menit ini, dari 5 menit ini, gue ngerasa, Dai lo ngerasa lo lebih dominan, dan Gilang bagian ngalah dalam artian, dia kayak mau ngikutin selera musik lo, terus juga ayo aja orangnya, atau seperti apa sih Gilang? Bebas. Makin kesini makin makin kelihatan juga sih, kayak nggak cuma kita nggak kayak makan makanan juga gitu. Oke. Dan makin balance. Yang kita omongin di awal pun, yang gue pengen ya dari Rebel Sons itu sih, kita pengen selalu explore gitu. Kita nggak pengen cuma di satu genre, tapi kita menetapkan nih, kita di pop, kita adalah band yang pop, tapi kita explore lah pop ini bisa kemana aja gitu. Kita nggak pengen yang cuma pop aja, terus pop yang sama terus gitu. Jadi kita pengen explore terus. Asik. Tapi yang bikin gue penasaran, saat lo fokus bermusik, lo di satu Singapura, satu juga di Aussie, emang kuliah lo nggak berantakan ya saat itu ya? Kalau gue sih waktu itu udah ini ya, gue udah kelar. Jadi waktu itu gue lagi pengangguran, lagi nyari kerja, tapi karena ribet banget, ya udah deh gue sampingannya ngapain ya daripada main PS hari-harian. Terus ya udah Dai yang masih ada finals, Dai yang masih ada ujian, dia yang ngirim file, gue yang lagi nggak ngapa-ngapain. Ya udah gue kayak gue telepon angkatan anak-anak di kampus, terus ada yang pada gue mintain gitu, ada yang mau rekamin gue nggak gratis. Oke. Terus ya nah, udah. Dai, lo ada penjelasan nggak Dai? Pokoknya pas kita mau memulai membuat Rebel Sons itu, gue ini lagi tahun terakhir, jadinya gue lagi banyak kerjaan sebenarnya. Ditambah lagi, waktu itu kan gue di Singapura ya, jadi time zone kita tuh sekitar kayak bedanya cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam lah gitu. Di tahun terakhir gue ini, gue ada 1,5 bulan ini gue harus ke Inggris untuk menyelesaikan program gue. Itu ya tiba-tiba time zone kita jadi kayak berapa tuh? Jadi 8 jam apa? 12 jam, 8 sampai 12 jam.
Nah, Dan itu ribet banget. kalau di dia siang, di gue malam. Jadi gue ngirim lagunya tuh baru sampai besoknya, atau dia ngirim gue baru sampai besok. Gue ingetnya ini sih, di Australia lagi panas, di sana lagi dingin. Jadi kita Parah. outfitnya kalau kita ngirimin sesuatu kelihatan banget dari pakaiannya beda banget cuacanya. Tapi dengan tantangan seperti ini, dengan tantangan yang gue rasa itu nggak mudah buat dilewatin. Kenapa lo masih tetap bertahan kalau project ini harus tetap ada gitu? Apa yang bikin lo yakin? Karena kalau gue ya waktu itu kan gue tuh mikirnya, karena gue tahu deh itu lagi di tahun terakhirnya di kuliah dan gue udah bentar lagi pulang. Dan gue juga pas pulang gue nggak ada agenda karena gue nggak dapet kerja di Australia, kan gue berarti harus mikirin alternatif gue di Indo ngapain ya selain mungkin ngerjain ngegarap musik buat ini buat itu. Tapi ujung-ujungnya jadi pas balik gue ada misi. Jadi kayak oke, kita balik, gue sama Dai sekarang ada goal berarti untuk ngejalanin ini sebagai grup musik Indonesia gitu. Dan kita udah ngeset plan kita dari 2017 waktu itu, kayak 2016 kita udah mikir-mikir kayak oke, kalau kita bikin musik rata-rata pendengarnya kayak gimana, festival kecil-kecil apa yang kita pengen mainin, yang pengen kita main gitu, kayak gitu. Ada beberapa yang udah ke checklist lah, kayak main di acara-acara ini, acara itu, main di luar juga udah pernah. Jadi menurut gue kayak semuanya dimulai dengan intention yang kayak yaudah kita fun-fun aja bikinnya, tapi di mana sekarang kayaknya kita sekarang tuh ada tanggung jawab untuk lanjutin bandnya ini gitu. Oke, karena udah berkomitmen luar biasa. Yeah. Nah, ngomongin tentang Over Again. Selain Over Again, sebelumnya gue coba masukin beberapa lagu kalian, single kalian ke playlist Spotify gue. Terus sempat nonton videonya juga di YouTube dan keren. Over Again juga tidak kalah kerennya, karena gue bilang tadi adalah Over Again sudah mulai airplay di Phoenix Radio Bali. Over Again sendiri, sebenarnya kalau dari rilisan yang gue baca, ini ngomongin tentang pasangan yang chemistry-nya dapet, kayak temenan segala macamnya. Tapi ada cerita lain lagi di balik Over Again. Kalau sebenarnya versi kalian, Over Again ini tentang apa? Jadi waktu gue nulis Over Again tuh gue lagi liburan di Singapura. Terus kayak kita bikin beberapa notes. Gue bikin beberapa note gitu di komputer gue. Kayak ini tuh lagunya ibaratnya semacam cerita bahwa kayak dalam sesuatu hubungan nggak semuanya akan go dengan harapan lo juga. Kayak mungkin lo nggak akan permanen like fix pacaran sama dia, tapi mungkin ada kayak semacam tali yang kayak bakal narik lo untuk melanjuti kayak ngejarin hubungan ini gitu. Dan lo akan gagal suatu saat. Tapi kayak kalau lo bener-bener emang orang ini, kalau emang orang ini tuh worth resikonya, lo akan ngelakuin itu berulang-ulang kali gitu. Jadi nggak usah lo pikir panjang, don't stress, I'll do it again gitu. Maksudnya we'll do it over again, ulang lagi. Oke. Tambahan dari Dai gimana, Dai? Ini lagu gue juga dapetnya dari Gilang, dan jadinya gue kembangin, gue buat karena pas kita nulis lagu ini tuh gue merasa kayak kita perlu lagu yang rada fun lagi, karena beberapa lagu yang kita rilis itu kita lebih personal dan lebih slow dan lebih lovely lah gitu. Kita pengen yang kita sekarang lebih pumping dan lebih energetik lagi. Dan jadi gue bikin ceritanya nih semacam talik ulur gitu ya, kayak jadi ketika hubungan lo lagi susah, lo tarik itu kenceng. Tapi kalau ketika hubungan lo lagi enggak, lo santai-santai lah gitu. Jadi ya dan you over and over again gitu. Oke. Tapi secara pribadi kalian berdua pernah ada di cerita Over Again ini, atau ini cuman karangan lo doang, halusinasi lo doang bikin lagunya, atau memang curhatan lo sih, Gilang? Enggak, kalau lagu ini enggak ya. Lagu ini tuh bener-bener kayak senario yang gue kayak pikirin, kayak what if aja. Misalnya kayak kalau gue di posisi ini, apakah gue akan menjadi orang yang seberani itu untuk nge-risk it all buat satu orang. Kalau gue berani itu, gue kayak keren deh gitu. Jadi gue makanya nulis refnya base dari situ. Belum tentu kalau misalnya ada cewek secangkep apa, terus gue belum tentu kayak bisa nge-gamble semuanya buat dia kan. Bisa jadi. Kalau Dai, lo pernah ada di posisi seperti lagu ini gak dalam hidup lo?
aduh lupa ya, kayak mungkin pas masih muda. Amnesia, Jujur dong. amnesia, amnesia, amnesia. Amnesia. 5 Seconds of Summer Apa dong. ya? Gue nggak ada cerita spesifik sih, tapi gue paham banget perasaan itu gitu, perasaan kayak dimana lo dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang tough ya gitu, lumayan membuat lo dilema gitu. Dan lo harus bisa, yaudahlah just do it gitu. Kalau lo gagal pun lo bisa coba lagi gitu. Gue sering banget kayak gitu. Oke. Tapi yang bikin gue mikir adalah kenapa di saat sebenarnya kalau di Indonesia, nanti lo pasti punya alasan sendiri. Lagu-lagu dengan mellow, ya, sound-sounds yang sedikit bahkan akustik, itu lagi banyak yang cukup airplay-nya kencang di radio. Tapi lo kenapa yang up lo angkat? Kenapa lo sedikit? Karena kenapa Oregon? Karena dua lagu kita sebelum ini justru rada yang ke mellow dan mid tempo gitu, kayak pas 2020 pas Valentine's Day kita rilis lagu anti Valentine, lagu putus, bukan lagu Valentine malahan. Terus pas bulan September Oktober kita rilis lagu Huge yang mid tempo dan liriknya juga lumayan ya somber ya, maksudnya sejak bahasa Indonesia lebih kayak rada galau, dua-duanya galau lah ya. Terus jadi kita emang kayak memutusin aja, kayak waktu itu lagu-lagu yang gua sama Dai dengerin juga rata-rata ya apa sih, Dynamite, Don't Start Now, Love in My Pocket dari Rich Brian. Jadi yaudah deh, kayaknya pas buat kita rilis lagu yang happy untuk nutupin. Semangat ya lihat dia kok nih. Tapi jujur, ketika gue browsing, gue baca rilisan kalian, salah satu yang ada di situ, Rich Brian, lah, Love in My Pocket. Terus Dynamite yang gue kaget ada di playlist kalian. Kagetnya karena tidak banyak yang berani mengakui mereka misalkan suka BTS gitu. Tapi ya diam-diam aja ikutin. Gue hafal namanya semua, Serius? Serius. Gokil. Mau coba gue tapi sebutin satu-satu. Malah saya yang nggak tahu. Kalau penyiar cewek di sini banyak yang tahu BTS, gue nggak tahu. Namjoon, Taehyung, Jin, Yoongi, Yoongi, siapa tuh lagi? Jungkook, Jimin. Lupa lagi siapa ya? Oh, boleh salah ada. Satu lagi. Ya udah, kalau yang salah nanti J-Hope. bener-bener ada. J-Hope ya, gue tahu pokoknya kalau mereka udah featuring siapa kayak Max, Blueberry Eyes sama Suga BTS ya kayak gitu gue tahu sih. Jadi kalau ngelihat musik mereka lagi mendunia, hal positif apa yang bisa lo pelajari atau Rebel Sons pelajari dari mereka? Entah strategi atau sounds apa yang ingin coba sisi positifnya yang bisa lo lihat dari mereka itu? Coba dari dulu, gue mikir. Ya, malah karena kita melihat mereka ya, itu apalagi di kasus ini Over Again, kita jadi makin semangat ya, tadi gue bilang itu kayak kita melihat ini banyak artis-artis kelas internasional yang malah ngeluarin disco dan dancey dan retro gitu. Kita jadi terbawa karena lagu Over Again ini sebenarnya udah kita tulis dari pandemi gitu, jadi dari sebelum pandemi gitu kita pegang dulu gitu karena kita merasa kayak belum pas gitu momennya. Coba pas kita ngeliat banyak nih yang ternyata disco lagi kayak naik lagi di kemarin itu, terus kita jadi ya udah sikat. Oke. Tapi sebenarnya untuk teman-teman yang belum dengerin Over Again, apa yang ingin lo sampaikan teman-teman yang ada di Bali, yang dengerin Phoenix Radio Bali, supaya mereka mau dengerin apa sih yang ingin lo sampaikan sebenarnya? Kalau di Bali kan enak, iya dong. Makin enak lagunya. Iya. Kalau dari gue mungkin kayak gue pengen kalian dengan mendengarkan Over Again ini itu tetap mendapatkan energi positif lah sepanjang pandemi ini gitu, yang berasa makan energi kita banget lah gitu kan, dari mental dan fisik gitu. Kita mungkin yang masih harus bekerja ke kantor selama pandemi itu kan berat ya, pakai protokol segala macam, dan yang di rumah aja pun juga mungkin berat, merasa kayak nggak bisa kemana-mana. Kita pengen bawa energi positif itu dengan lagu Over Again ini untuk kalian. Oke.
Mantap, penyemangat. Tapi yang bikin kalian terus bersemangat nih, siapa tahu teman-teman yang lagi nonton tadi sempat nonton juga, dalam artian mereka baru kayak ngulik-ngulik lagu karena setahun gak bisa ngapa-ngapain, ada main gitar segala macam. Untuk memulai berkarya, apa yang harus mereka punya daripada cuman upload di TikTok 1 menit gitu, di Instastory kayak 15 detik doang. Karya ya, Apa? kayak bikin musik. Iya, Sebenarnya ini aja sih, insting kalian, sedikit naluri. Karena gue mikirnya gini, kalau misalnya lo berkarya atau bikin cover atau bikin lagu atau bikin konten atau gimana pun, selama lo sendiri udah suka ya, nggak usah puas, tapi kalau suka dan lo lumayan happy walaupun bahagianya itu temporer, ya itu step nomor 1 untuk berkarya. Karena mulai dari situ, kalau puasan kan ntar kalau misalnya lo udah bikin banyak, lo akhirnya kan pasti ada ya hal-hal yang menarik lo balik. Tapi dimulai dengan ya lo harus suka dan lo harus ya naluri lo harus ada, insting lo harus bisa apresiasi apa yang lo bikin gitu. Oke. Dari ada tambahan guys? Mungkin dari tadi, setelah lo bikin sesuatu yang lo suka gitu, lo habis itu lo jangan menyerah dan mungkin komitmen untuk selesaikan proyek itu. Kayak gue sendiri, gue rada guilty suka meninggalkan project gitu. Kayak misalnya gue senang gambar kan, terus gue kayak gambar apa, terus gue capek, bosan, terus gue tinggalin. Kayak nah itu jangan. Oke. Makanya harus tetap komitmen dan at least sampai lagu ini atau mungkin karya bentuk apapun sampai selesai. Oke. Next, kalian udah mempersiapkan apa? Over Again sudah rilis. Setelah ini kalian apa? Setelah ini writing kan, kita mau songwriting, bukan trip ya, maksudnya kayak cuman mau ngumpulin lagu sebanyak mungkin kayak kita ada bahasan kayak kalau pandemi udah kelar nih, kita pengen banget yang sebenarnya kita udah pengen dari sebelum pandemi, tapi tiba-tiba kita karantina. Itu makanya yang kita pengen dari dulu tuh kayak kita pergi ke tempat mana kita nginep gitu, terus kita nulis lagu banyak gitu, mikir sih kayak di gunung apa, kemarin kita ngobrol di Bali. Bali. Sebenarnya di Bali tuh kayak Ubud, lo daerah Tabanan, Kintamani, tuh banyak banget sih referensi. Cuman gue juga bingung gimana cara lo datang ke Bali juga nanti aja gitu ya. Tapi intinya adalah ngumpulin materi lagu, lo mau ngumpul dulu saling sharing kayak gitu ya. Yes. Oke. Tapi kalau selama di seperti sekarang kayak lo tinggal di rumah terus suka sharing online gitu gak sih? Untuk saat ini apalagi? Pokoknya kalau ide-ide lebih ada di WhatsApp lah, tapi gue kayak yang gue madai pengen tuh bener-bener kayak in person semuanya, jadi kayak bener-bener barengan, nggak ada online. Maksudnya kita walaupun band ini dibentuk dengan sistem online, kayak kita mau pakai hal yang kita nggak pernah melakukan dari dulu, itu bener-bener duduk bersama terus bikin lagu sebanyak mungkin, itu kayak belum pernah kita lakuin. Dan ini udah 4 tahun, jadi mungkin rada telat, tapi better now than never juga ya kalau dipikir-pikir. About time. Ya, dan mudah-mudahan itu segera terwujud sih harapan gue. Ingetin dong buat teman-teman di Bali, nanti bakal gue save juga IGTV ini untuk request lagu kalian. Terserah cara kalian kayak gimana, mau nyanyiin sedikit kayak atau cuman ngasih tahu ngomong doang. Sok silahkan. Bali, kita Rebel Sense. Jangan lupa untuk request terus lagu kita Over Again. Dan lagu kita juga ada di semua digital streaming platform. Dan kalau mau keep up sama kita dan mau ngobrol-ngobrol sama kita, jangan malu-malu untuk DM kita di Instagram. Ya ini Instagramnya ini nih. Gue pakai. Dan kita juga ada di Twitter sama RBLSUNS. So hopefully we can have fun together again. Semoga pandemi cepat kelar, kita bisa manggung lagi, kita bisa ketemuan in person, face to face. Dan jangan lupa request lagu terbaru dari kita Over Again, atau lagu-lagu lama bisa juga, lagu-lagu baru. Maybe not this one. Request Over Again di Phoenix Radio Bali. And
Ya biar kita ada alasan bisa main ke radio stationnya Iya. terus nggak tahu bawain nasi Terus kita- balik. Kita ke Ubud, terus kita ke Nah, terus Bisa, kita bisa. nggak siaran tapi malah jalan-jalan ke Ubud. Kalau sekarang mah zaman canggih, lo siaran dari luar juga bisa sambil nongkrong gitu siaran, Wah, kan bisa. pengen. Iya kan, Wah, bisa kan. Ah. Ya udah pokoknya kita doain mudah-mudahan semuanya aman terkendali dan cepat bisa mampir ke Bali, ke Phoenix, nanti kita jalan-jalan. Lo mau Yes. Uluwatu, Nusa Dua, atau Ubud, Kintamani, you name it, terserah lah nanti. Tapi Yes, jangan lupa yang yes, paling yes. penting adalah Over Again bisa di streaming, cek di semua platform digital dan juga di request di Phoenix Radio Bali. Thank you so much kalian udah ngobrol sama Doi hari ini. Jangan Thank you, lupa Doi. setelah ini gue bakal puterin lagunya buat Viners yang penasaran sekali lagi, request terus Over Again dari Rebel Sons di Phoenix Radio Bali. Thank you, bye-bye. Bye.